Mulane kula suwun teng donya iku guling-gilingan Kang, mbuh pira kadare iku. Tau sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanahu wa hina tumsuna wa hina tusyuhun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Lan disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Tapi wong sakniki ngene-ngene iki serapayu Kang. Kiai kados kula niku serapati payu. Wis mergo wong sakniki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak dhuwit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti dhuwit iku penting. Copet nganti copet itu ya mergo ngerti dhuwit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh dhuwit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Lho ora ngenyek lho niki, biasa mawon. Jika saya dengan kapasitas saya tidak layak mendapat rahmat engkau, maka rahmat engkau tetap layak mendapatkan saya. Itu nyata gitu, wong rasane. Ane kula suwun sing seneng kula niku donga yo sering-sering banget. Imane dijogo. Donga iku kadang-kadang wae imane dijogo. Kita entuk rahmati Allah zaman urung donga. Entuk amane Allah ya zaman sedurunge donga. Entuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku nunjukno kabeh iku minau. Saiki sampean tak bedhei, rungokno tenan. Kayak kalau mulai cilik kan urip. Umumnya cah cilik kan ya dolanan nek keran, kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham nggih napa? Seneng banget jenenge cah cilik. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo ora kenal pangeran, yo ora donga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot, kudu duwe dhuwit, duwe bojo nriman, kudu duwe tangga sing apian, cek kakean cangkeme. Wong zaman rung apa-apa yo wis iso. Nak ngono seneng iku peparinge. Paham nggih? Kondisi paling bahaya dalam kehidupan kita adalah apa? Pas tidur. Maka bekalnya harus serius, yaitu nak iso wudu terus baca doa-doa ini. Wudu ra kudu sempurna, orang wudu go salat mawon. Mboten harus sesempurna wudu napa? Salat. Terus nganggo pakaian sing disenengi Nabi Ibrahim. Niku sarawil, celana. Nganggo celana piyama niat ala millati napa? Ibrahim. Dan nak kowe turu ngene iku fa in mutta alal fitrah atau fa in mitta alal fitrah. Mergo hibbu Ibrahim, celana iku pakaian kesayangannya Nabi sinten? Ibrahim. Dan dhisik Nabi niku nak mara masjid mesti sweeping celana. Mergo yo mau turu terus iku ndangak dadi iku. Nah. Malane Nabi terus duka. Nabi berhubung wong apian nang ngendikan, "Cung, nak turu celana aja sampe yufdi farjahu ila sama." Saake malaikat langit. Ape delok padha roh iku. Serasa diterangno iku. Mulane pokoke bahasa Arab iku ngene-ngene terus terusane hadis yufdi farjahu. Lho misale bayangno kowe dadi malaikat, bagian neliti ngamale santri. Pas ngontrol. Serasa mbok terang. Mulane kiye-kiye kuno iku sampean roh kan kiye-kiye kuno khase wis sarungan lah celanana. Wa min ayatihi manamukum billaili wan. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditakdir tidur malam hari maupun siang hari. Kalau kamu nggak malam hari, subuh hari, pagi hari, siang hari. Kenapa dihitung wa min ayatihi? Sekarang kalau ada pakar medis, pakar kesehatan bilang ini kalau kurang istirahat mati, kalau kurang istirahat jantungan. Berarti tidur adalah menghilangkan penyakit jantung. Obat paling mandi dengan orang rutin tidurnya itu masih mandi orang rutin tidur. Kamu beli obat harganya 1 miliar tapi gak pernah tidur 3 hari, tetap takobal Allah minna minkum takobal ya karim. Maka yang penting itu obatnya apa tidurnya? Tidurnya yang dibantu obat. Tapi kalau obat tok gak dibantu tidur masih sakit. Berarti penting mana tidur sama obat? Karena penting tidur wamin ayati. Orang kayak sampean sering delok YouTube, delok gambar macam-macam. Barokah mana dengan tidur? Wong nak melek mripate delok macam-macam. Barokah tidur. Jadi tidur adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan haraman. Ya, saya ulang lagi. Tidur itu adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan keharaman. Jadi kalau mau tidur nyati gini, ya Allah, siap tidak berangan-angan tentang maksiat terus tidur. Kabeh ning donya iku kersane Allah. Kira usah takok, kene apa Allah gawe maksiat. Pangeran kok mbok takok. Yes, ora usah mbok takok. Yo cangkeman iku wis lama. Takok tok wis lama. Pangeran kok mbok takok.
Nah, kadang pangeran ngendikan la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu. Itu contoh paling gampang ya, dan kulon contohnya berkali-kali. Ini karena urusan iman nih. Sampean harus seperti saya dalam hal iman, karena ini yang ada sanadnya. Saya punya rumah, saya punya rumah. Kemudian di rumah itu saya desain ruang tamu. Ada sofa, ada AC. Paribasanya ono tolek cecek-cegok tak resi, karena ini ruang tamu. Semuanya steril, bagus. Terus di belakang saya bikin MCK, ada macam-macam. Yo ngising ning kono, nguyah ning kono, nek ana klambi kotor bak ya ning kono. Ya sudah, nasibnya dia ya sambat tenan, podo-podo tanah. Ya Allah, nasibnya tanah ning arep disaponi terus, nasibku amen dinggo buah-buahan tae wis. Terus suwe-suwe kamar tamu iku mlete. Oh, mulya aku, diresiki terus. Kowe iku apa? Terus aku sing di omah ngrubah. Dhisik omahku madhep ngalor, tak rubah madhep ngidul. Sing WC tak dadekno ruang tamu. Sing ruang tamu tak dadekno WC. Aku dolim ta ora nguwekku. Gak jawab, aku dolim ta omahku dhewe. Mboten. Nah kira-kira seperti itu Allah ya falu. Mayasa sing soleh didadekno dolim ning akhir hayate, sing dolim didadekno soleh ning akhir hayate. Mulane berhubung kita tidak yang menciptakan, kita mau karep tok kepen husnul khotimah, tapi ra iso nentokno. Mulane kon donga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kira iso ngandalno soleh. Solehmu modal opo? Mulane latihan ikhlas. Mulane kula mulang ae nek kon ngatur sampean rawani kula. Iso wae sampean luwih mulya timbang aku. Meskipun kemungkinane bono buras pokoke wis soe ngono. Nggo weden-weden ben kula ora ujug iso wae sampean luwih afdal timbang aku. Orang yang sibuk ingat Allah, baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Syekh Abdul Haddad, ingat Allah itu lebih mudah. Allah lahul asmaul husna, Allah arhamur rahimin, Allah ar-rahmanur rahim. Daripada sampean ingat nasib sampean. Saya tahu sholat suwi, poso suwi, tapi maksiatnya juga suwi. Maulid teko yo biasa 2 jam, tapi dandutane yo tahu 3 jam. Ruwet wae nek eling sampean niku ruwet. Tapi nek eling Allah lahul asmaul husna, Allah lahus sifatul ula, Allah arhamur rahimin, Allah rahman rahim. Ini disebut basyir bil wasfi, sehingga sudahlah kamu senang saja. Allah itu punya sifat yang luar biasa, dan sifat Allah itu pasti ngefek ke kita. Kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sing dadian Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Tapi bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu. Mumisah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Telah punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak nggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Kulo ndak akan bosen ngomong ini sampai kulo mati. Ngene kok wong tuwa iku kudu hormat. Kulo maca teng kitab Mizan Kubra niku. Wa min adabil anbiya akrimul aulad. Terus adabe para nabi ku mulyakno napa? Anak. Tapi ning Jawa gak populer. Lho kulo cara pantes basa mbek anak kok. Anakku rasa basa lah, tapi kan darane sesat. Sampeyan delok teng kene critane Quran iku nek delok hubungane nabi mbek anak kan luar biasa. Termasuk wabar rombi walidati.
Sebagian terbang wa atenaul hukma napa sobiya. Mereka mulai cilik nak dididik mesti podo-podo kena hitop ya Yahya khudil kitab napa dikuwa wa atenaul hukma sobiya. Terus wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiya. Hananan maknane sifat aris, sifat seneng. Hanan maknane seneng nyaman. Jadi hubungannya anak mbek wong tua kudu nyaman. Tapi nyamane ora krana nafsu tapi sudah diikat kalimat napa. Nabi pernah mengatakan kamu harus sholat kalau bisa sholat sebelum sholat subuh. Fadilahnya sholat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Itu nak wong koyok kue mesti rapaham, tak jamin rapaham. Maksudnya piye? Ya iman tapi rapaham. Lah saya kita paham no maksudnya Nabi. Kue kenal Ruhi, kenal Mustafa ora ono gunane, tapi nak sujud iku ono gunane. Sumber ning akhirat yo iku sing luwih apik timbang dunya sak. Ojo kok terus aku nak wis sholat sedurunge subuh terus dua kapital ya utang wae lah. Nah, kowe nak wis ngono iku matilah. Iku insyaallah mlebu swarga. Ke setan iku digoblok-goblokno pangeran ketika kowe tak usir saka swarga lan selawase-lawas. Jare setan, kula kei hak nggodha manusa. Dawe Allah yo tak kei hak. Terus setan muni summala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Sangka ngarep, sangka nguri. Wa an aymanihim sangka sisi kanan, wa an syama'ilihim sangka sisi kiri. Ku pangeran niku senyum ngenyek, nyek jare pangeran. Setan yo goblok. Wong janji kok mau nggodha kok ngarep, kok guri, kok kanan, kok kiri. Setan wis muni wis cukup tan, pun cukup Gusti. Dianggap ku wis kabeh. Kowe keliru tan. Aku iku duwe arah dhuwur ambek arah ngisor. Lha iku setan taruh gak desa iki. Mulane kula ben nerangno ngaji kuwatir setan krungu tapi ora tak terangno iki barokah. Gara-gara setan niku akhirnya Allah ngendikan kaulaku sing sambung ambek aku kok dhuwur. Yo sambung ambek kaulaku ning isor liwat tawadhu ora bakal iso mbok godho. Setan kadung muni wis cukup alat godhon. Nggih Gusti. Misalnya Nabi Idris itu dadi ora, tapi Nabi Idris itu keramat. Sampeyan tak critani. Kula sering mati Nabi Idris. Nabi Idris itu lucu, mulyane iku lucu. Sakjane kena ditiru. Kula tertarik niru Nabi Idris. Dekne iku mulyane iku gara-gara delok srengenge. Srengenge lho, srengenge sing terkenal lho, srengenge sing nek iso muncul apa tinggal turu lho. Kira ta srengenge. Sing nek iso muncul karepe nyinari bumi jebule mbok tinggal. Dadi dekne berak dendam kok. Lek cong tak sinari ben gede aktivitas malah kok. Tuh, ngene wong turu iso ora barokah mergo nyinggung srengenge napa? Wis saiki ngene, ke wakaf ning pondok lampu. Bayangan wakaf iku dienggo mutolak. Jebule lampu padha nggo turu. Kira-kira perasaan piye? Sesel-sesel. Ngene aku yo sakake kadang mbek srengenge. Nanti kalau isuk ya melek nirakati bicara jelas-jelas. Mereka sakit srengenge. Dekne tampil wis kepengin. Kepengine berjasane wong akeh jebule ditinggal. Nah, amit-amit tenan. Untung dia ora hak dendam tugas tadi. Ingat cerita itu Nabi Idris niku. Memang Nabi Idris itu enggak mungkin afdal kayak Nabi Musa karena tadi ninggal sandal ning swarga kan masyhur legenda Nabi apa Idris. Terus ngakali malaikat. Jadi ketemu malaikat Israel. Cek mati rasane piye? Jadi lucu, karena Idris lucu ceritanya ora ono sing penting. Lucu-lucu. Juga mek Nabi Musa, Nabi sapa? Nabi Musa kan tarung mek sapa? Fir'aun, Nabi Muhammad mek Abu Jahal. Wah ribet lah. Nabi Idris gak? Mati ku enak to. Yo ora enak. Cek jajal aku pateni. Lucu kan? Lah Israel iki lugu ora pati iso mikir. Malaikat kan gak oleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kowe kan sakake kan semelarat jabut nyawane barno ora wis ngono. Malaikat ora iso mikir. Nah terus piye nek mati? Yo ngene, maksudnya jajal tok lho. Yo pateni. Pateni terus. Aku iku pengen mati ben apa? Ya ben roh swarga ben neraka. Akhirnya ketemu malaikat Malik. Lek Malik aku didono neraka. Tapi ya ben roh ae. Tapi bariku aku terno ning swarga, tapi kudu liwat neraka. Ya, liwat neraka. Bari wis swarga ketemu malaikat Ridwan. Aku ben roh swarga. Lah piye? Ya pengen roh ae. Tapi dekne kekasih pangeran, piye nabi kan kekasih pangeran. Ditutono wis swarga. Kan wis swarga mau metu. Mau metu malaikat Malik protes. Perjanjiannya kan liwat tok. Kenapa ndak mau kembali?
Ono ceritane, kabeh ning kitab-kitab suci mlebu swarga iku khalidina fiha. Mesti akhirnya dipertemukan Israel ya, Malik, Ridwan. Debat. Lah pangeran itu fair, ora ono zat sebagai pangeran. Akhirnya liwat. Wes Gusti pangeran jadi juri, maksudnya mimpin perdebatan 3 malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku ceritanya Idris ora ono sing penting, maksudnya ora penting dalam bab dakwah napa? Tapi tentu penting dalam iktibar apa? Iktibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah karena gak pati terkait ndadani wong munafik, wong fasik ora apa. Ban depan. Lah ya lekat malaikat kowe roh wong bus warga kabeh khalidina. Iya. Akhirnya ana malaikat sing pinter. Tapi kan wa imminkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tau ngliwati neraka. Lho aku wis liwat kok. Dadi dekne ku pinter ora gelem langsung bus warga. Mergo dekne ngerti iki nek liwat neraka, mesti prosedur diulang. Akhire dekne Malik, aku ku pengen neraka. Tapi iku ya kok liwatno terus nganti ke swarga. Dadi disebrang napa? Lah malaikat-malaikat kan sing nguasai neraka ya santai ya tak sebrangno santai. Ambek panitiane kan. Damai. Wes berarti prosedur semua orang pasti ngelewatin rokok terlalui. Malaikat Israel tuh. Tapi ke matimu perjanjian itu jajal. Lah jajal lah tetap jenenge mati. Ora oleh wong wis mati ditangekno. Gak oleh. Paham nggih? Lho cara wong wis mati kan pisan, gak oleh mati kok ping pindho. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian itu sampai saiki. Lan disebut warofa'nahu makanan aliyah. Dadi Nabi itu ning swarga nganti saiki. Barokah tadi 3 malaikat di ya cara ora nabi ku rontok ngakal ya. Itu nabi. Tapi wong kekasih pangeran yo ora salah. Napa wong kekasih pangeran yo ora salah. Ketika mana malah Allah bareng-bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat ambek Idris. Salam ora ngaji, cara kasarane salam ora ngaji." Ya wis akhirnya sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ini kitab-kitab apa? Idris. Karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Iku mbok tiru ya monggo, ketemu Israel. Saya aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik wis ning apa? Malaikat apa Malik? Senang kene wae, wong ribet. Ribet malah. Jadi ya wes akhirnya ya wes. Eling-eling mulane masyhur. Anak ceritane kiye-kiye malah elek meneh. Ceritane kiye-kiye malah elek niku kula ora roh kitab e. Menawa rada bodoni menawa. Jadi Nabi Idris iku kepen ro swarga dituruti pangeran. Singkat cerita iku dhekne nyeblokno sandal bodom, bareng dibalekno ning donya. Gusti, barang kula ono sing karek teng swarga. Ya wis Idris goleki neh engko nak ketemu metu. Wah ning digoleki ning swarga kan wombok dereng kepanggih Gusti. Siap ketemu ya. Ngandani nanti saiki bareng takok. Lah sandal wis ketemu dereng terus kula. Akhirnya ning swarga terus mergo barange sing karek urung apa? Mulai ora rada bodoni mesti aku. Bodoni wis karep-karep ngono, ora penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu melibatkan 3 malaikat tadi. Kowe dengan malaikat tukang jabut nyawa ya. Terus piye? Ya nyawaku jabut, aku ben ora rasane. Jajal tok lho yo. Jajal coba wes barang kabudut lek Malik. Aku ben ora rokok. Yo, wes paling enak dadi kekasih pangeran. Malah nek kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wis ora tau salah kekasih sing di langit bumi. Aman apa? Mana ke wali-wali jadab ya aman, wali-wali ku macam-macam kan wali ono tamu dipisah ya ono wong tetep parek. Paling aman ae napa? Dianggap didik. Tapi kok iku barang neraka kabeh. Iya, mesti kabeh kan kudu diliwati. Nek roh pojok iki tok lurung kabeh urung tok kono kan. Jadi malaikat malaikat Malik nyongkone kabeh ku ya ben roh kabeh diliwati. Padahal dekne ning atine engko nek liwat sesuai prosedur wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Kabeh mesti kudu ngliwati neraka. Bareng nduk swarga wis ketemu malaikat ridwan swarga. Bareng malaikat Malik ngenteni. Lho kok gak metu neh? Ora ono critane swarga metu neh. Nase nek ning swarga khalidina fiha. Akhire malaikat Malik ridwan sempat bantah.
Lah aku syarat mlebu swarga ngliwati neraka. Lho takoki Malik aku sliwat. Repot. Ya lek sliwat wis sampe pun janjine mlaku-mlaku. Ya tapi ngono iku jenenge wis liwat. Ya wis akhire ning swarga nganti saiki. Ya bisa ditiru nggih napa? Nabi ngene iki kok mbok banding Nabi Musa kan ya ora kelas, napa? Ngadepi Firaun. Bareng Firaun wis kalah Bani Israel iman tapi mbrengkele gak karuan. Ribet gak? Ribet. Menan cara Nabi Musa ketemu Nabi, kowe enak-enakan ning swarga. Aku sing ngadepi Firaun. Nah, iku mulane hadza wa qaumun fasalu id fadlu. Tentu Nabi kok Nabi Musa itu derajate sak dhuwure Nabi Idris. Wa ba'du kullin ba'du kafdalu, malaikat sing ketua ya beda malaikat sing ora ketua. Kula waca nggih takrirane Mbah Mun. Hadza wa qaumun minal maturidiyah fadlu bainal fariqain al-anbiya wal malaika. Faqalu al-anbiya afdalu min ru'asail malaika ka Jibril wa Mikail. Wa ru'asaul malaika afdalu min awamil basar wa hum auliya'u. Wa haulal auliya min awamil basar afdalu min awamil malaika. Jadi kamane nih ketua mbek ketua, misalnya ketuane nabi mbek ketua malaikat, afdal ketuane nabi. Tapi ketuane malaikat ambek wong biasa wali, afdal malaika. Jadi pokoknya sesuai kelas mana. Jadi misalnya wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu wal makna wa ba'du kullin al anbiya wal malaika qad yafdulu ba'dahum al akhar. Faru asaul malaikati tentu afdalu min awamil malaika. Malaikat ketua kok Jibril ambek malaikat sing ora ketua ya tentu afdal sing ketua. Ya padha nabi sing berjuang tarung lawan Firaun ambek sing dolanan ning swarga ya afdal sing tarung. Paham ya? Wis pokoke ngono. Wis pokoke ngono isine apa? Hadza wa qaumun fasalu itfaddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu. Mulane cara kula tetep paling bener madzhab ahli sunnah napa wal jamaah. Nak Quran iku qadim, nggih nak Quran iku qadim. Buktine Nabi Idris iku nggih pun belajar Quran. Jadi ketika ada orang salah jenengan marah itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain. Normalnya orang itu berpikir karena salahnya, itu keliru cara madzhab Hasan Syadzili. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Misalnya kayak pembantu elek keriting mecahno gelas mesti langsung mbok amuk. Alasannya mecahno. Tapi nek sing mecahno iku wong ayu, kowe iso ngamuk. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno gelas lah. Oh, gelas lemari rasa gelas. Sama. Kamu janjian sama orang wongnya nyulayani janji, mesti mbok maki-maki. Katanya jam 10 kok udah datang gini-gini. Tapi kalau yang terlambat itu wong sing ngutangi kowe iso ngamuk orang sing ngutangi kowe. Atau sing terlambat itu komandannya, atasan kamu atau kiainya. Artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain. Ketika Rasulullah wafat itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting, maka jangan meninggal dulu, kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal itu nggak apa-apa, tapi kalau engkau penting jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat lah tidak seperti itu, saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal, biar Allah menyaksikan saya kama usaddikuhu hayyan usaddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup, dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Jika ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka iman. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda, dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau, iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman
sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Jong aku nak uripku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila Kevin walan hisor. Terus sudah fa'inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Berhubung saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa mengajarkan kamu as-sunan wasyara'i. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik, saya muji Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada Jazallahu anna sayyidana. Ya contoh sosial, saya kembali lagi ke sosial. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal ghaidh, itu agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal ghaidh, itu ngempet. Termasuk saya ini, biasanya ngaji khusus tuh baca gini ya kecewa kan. Tapi barokahnya diwarai Quran, wal kadhiminal ghaidh, ngempet Gus, ngempet. Terus kecewa sama teman, kenapa tidak putus? Karena wal afina aninna, sudah kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden demo, kecewa menteri demo, kecewa orang tua minggat, ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Hanya Rasulullah SAW yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah, saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat, yang rahmannya tidak terbatas, yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus ngendikan fa ahmaduhu bi mahamida allamani rabbi. Sebagai riwayat fa akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa tusaffa. Nabi minta apa? Syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullasa. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi nafsi. Nanti sampai nak sholat tawarai Allahu Akbar, ya Allah matur nuwun sangat jenengan membuka pintu hati saya untuk sholat. Kalau engkau memberi saya sholat, pasti engkau juga memberi qabul. Wa al-hidayah lahiyan.
Kesalahan orang-orang sekarang adalah kalau bikin perubahan tuh ingin langsung kasil itu udah bisa. Wong Kanjeng Nabi mawon sing kekasih pangeran itu urutane pertama adalah munfakin lam yakunil ladzina kafaru bin ahlil kitabi wal musyrikin iku munfakin. Mereka ndak akan terpisah atau tercerabut dari pemikiran mereka hatta ta'tiyahumul. Yang hilang dari peradaban modern adalah Allah itu tidak begitu hadir di hati kita. Saya sering cerita di mana-mana, teks hadis itu sebenarnya berbunyi gini, ini hadis sahih. Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ada yang falyukrim jarahu dhaifahu, ada yang falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul maka harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dulu itu ada seorang ulama dipanggil anak muda, dibully jauh sekarang. Wahai kiai, datang ke rumah saya. Datang kiai itu. Setelah sampai ke rumah orang itu, silakan kiai kembali ke rumahnya. Saya tidak butuh kiai. Kiai itu dengan riang kembali. Setelah di rumah dipanggil lagi. Pak Yai, silakan datang ke rumah saya. Datang lagi. Ya senyum-senyum kiainya santai. Wah, nggak jadi butuh Pak Yai. Silakan kembali lagi. Sampai 3 kali. Kiainya santai. Santai, senyum-senyum, rileks. Ketika ditanya, kenapa Pak Yai tidak tersinggung? Jawabannya unik. Anak muda, saya ini senang sekali nuruti perintah Allah, disuruh menghormati tetangga. Sehingga ketika Anda manggil, ya saya datang. Ketika Anda nyuruh pulang, ya saya pulang. Saya senang sekali nyenangkan tonggo. Dan itu perintah Allah, jadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Wah, pemudanya nangis minta dimaafin. Kalau kita kan enggak, kita ini dosen, kiai, mungkin kita doktor, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikte oleh orang bodoh. Kalau orang bodoh jengkel, lo kita ya jengkel. Nah, problem kita kekinian adalah wong pinter, wong bodoh. Itu bodoh-bodoh bisa didikte oleh sekelilingnya. Berpikir orang tasawuf gini. Ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang gitu. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok. Harus ngapalkan Quran katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini, surga dan neraka itu muajjalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga, takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya, neraka simbol bencinya, sukhtunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang. Mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya nanti? Ya sekarang juga. Kamu harus amal tuh nakdan. Nakdan tuh kes. Allahnya ada sekarang ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka, ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, iya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata ada. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga, nanti di sana gak usah sholat, gak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang udah gak problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, nggak ada subuh lagi, nggak ada puasa lagi, bebas. Itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya tidak di surga. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jinan kan nggak bisa membayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun.
Jadi orang gila langsung enggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang. Itu dulu ada seorang raja didatangi ulama. Gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin gini Pak Aryo. Pak Raja, kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum 1 gelas air, Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air. Mendingan enggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia terjadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi kak samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih. Nah, kita-kita yang rakyat yang tidak jabat, misalnya masyarakat, itu ya harus berpikir gitu. Orang nggak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu sadur rumki, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu udah harus tirakat dalail, terus gak pernah makan nasi, itu enggak, itu keberatan. Jelas pegawai BUMN enggak mau itu, mesti enggak mau itu. Mesti enggak mau itu. Ya enggak mau, ya enggak bakat. Jadi udah pasti enggak mau. Karena ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Aryo itu bin Slamet. Dulu abahnya itu ditobatkan Gusmi, dimengertikan agama oleh Gusmi. Karena beliau ingin tetap mencintai kiai, terus korbannya saya karena Gusmi meninggal. Terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Tapi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran ya. Nanti juga repot ini. Saya itu sering disewani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Ya sudah lah, pakai kiai lokal di sana aja. Jadi sampai tidak ganggu saya, terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya, kata saya. Saya teruskan ya. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar, karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Nggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya 1. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya? Punya baju 1 lemari, yang dipakai hanya 1. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya 1. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasihat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutolaah kitab. Setelah mutolaah kitab ya wasik ya. Kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalang-ngalain jagungan sama pegawai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya, berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana ya? Wong kok mulyane ngono, buka pintu aja nggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi, sudah iri, nggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu tuh bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna, punya Tuhan engkau.
Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu, hanya pahatan batu, atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan, dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah akbar, tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya itu diantaranya itu, kalau wiridan bilang gini, ya Allah kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya, itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkahi istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak nggak mau diajak kalau nggak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun itu kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong perhitungan gitu. Maksudnya wong ambek bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang itu begitu. Wong kenal kiai, nak orang mloro kiai diatur ngene iki ya ora marem. Singkat cerita Bu Yazid itu, ya Allah engkau zat yang luar biasa, engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya. Ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada. Wah itu tambah banyak kepentingan. Mun kula terangno nggih masalah salat nggih. Terus kula tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kula terangno hukum fikih. Badhe niku nembe kula terangno ilmu filosofi ne salat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Kula balen malih as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Jadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoke salat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi cek kue ngekeh-ngekehno jumlahe salat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya salat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus salat niku wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu nggih sampai srengenge napa meletek. Gak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antara nih mriki pinten nak dhuwur nggih 12:05 menit nggih. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Iki jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus dia wudu. Niku ana ulama sing darani tetap salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidan. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Ini ruang nonton. Sehingga ketika ada sholat taraweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinter songo lebih seru tuh. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib.
Sampean yakin tasyahud awal wajib apa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar serah cocok itu tidak ada masalah kan. Jadi ini boleh dari ini ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal itu sunat. Wis salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora. Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, Tarawih itu yang kontroversi ini tentang kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Soale niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, iki dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niatnya witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sih. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya, Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang 1 paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu kan? Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan? Nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik, itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang satu itu. Iso sholat nggak selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kasus mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Tembriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil paket witir tapi gendep sih, tapi ini sementara Gusti, tapi kan kita sih bingung. Itu cara pangeran dia bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngono iku. Ya dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran wis ora usah ngono iku. Dadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rasa ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang 2-2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ini biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung loh. Witir. Oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Nah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono
Nah, itu paham ya. Terus niku kefiah sholat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener solu sunnatam minal witri ini. Jadi niku rondok bener ya rondok ngawur. Jadi ngawurnya itu tadi wong sholat niku mustaqil lah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula nu nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mek pengumuman niku ora pati cocok. Kula tapi kan kula makmum, ora malek dihisab kan cara salah yes. Usolli sunatan anut imam teng ati kula mpun soe nah ame salah malah salah nak bener ki melok napa bener tepak-tepakan ngoten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa kok kalah mbek adat, nggih kalah mbek napa adat. Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong wis melok umume wong. Namun yang pintu ya melok nopo pintu. Nah itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, keliru lah. Wong sholat itu wes apik, ora usah detail-detail nopo niat. Mulane dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, piye-piye tetep apik. Oh, jadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Makanya itu uniknya Rasulullah ngendikan al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak mengatakan warosati, waris ingsun. Karena Nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A, kelas super, sehingga umatnya agak kuat niru. Jadi Joko-joko sing rapayu rabi, wis niru wae Nabi Zakaria gitu. Nggak bisa kamu niru sepersis Nabi Muhammad. Istrinya banyak, adil, tentram. Kan nggak mungkin gini niru. Kowe bojone meloro telu, mesti masalah tak jamin. Bojo sitok ora persis Nabi, yang Nabi garwane ndak sitok. Gak payu rabi, malah ora persis blas. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah al ulama warasatul. Nah, kebetulan ada Nabi yang nggak nikah, yang masyhur Yahya dan Isa. Dan ada ulama kita yang niru itu, Syekh Nawawi. Siapa? Imam Nawawi, maksudnya Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu'. Itu udah nikah, bukan karena ndak payu, memang nggak nikah beliau. Lalah namanya beliau itu Yahya bin Syaraf Zakaria An-Nawawi. Makanya Mbah Mun kalau nerangkan itu nangis. Lah iya, pangeran cek pinter. Delalah Imam Nawawi jenenge Yahya, di bapak jenenge Zakaria. Lalah ya ora rabi ya alim. Lah anakku ora rabi tok ndak alim kata bapak. Makanya ini bukan al ulama warosati tapi al ulama warasatul. Ada umatnya Nabi yang kuperang garis keras karena niru Nabi Nuh. Ada ulamanya Nabi yang lunak karena niru Nabi Ibrahim. Makanya ketika menyikapi Asra Badrin, tawanan-tawanan Badar, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, ini gimana Asra Badrin? Hum asyiratuk, hum aqaribuk, ini kerabat engkau, ini sanak-sanak. Ya maafkan saja. Sayyidina Umar, itu kan orang-orang yang dulu ngusir kamu, ingin bunuh engkau ya Rasulullah. Humul ladzina akhrajuka wa hammu ayaktuluka kadza wa kadza. Itu kan orang-orang yang dulu ngusir jenengan, ingin bunuh jenengan, ketangkep ya bunuh kok repot. Itu kira-kira Madura ya, enggak tahu saya itu. Ini kan katanya sejawa Madura ya. Enggak tahu, orang Madura turunan Umar apa Joko Tole ya enggak tahu saya. Tahu saya. Secara genetik nasab enggak tahu saya. Tapi ya bagus lah, hirohnya mirip siapa? Umar. Nabi enteng saja, tidak kayak Musohe sekarang kalau ada debat bingung. Nabi ya santai saja. Nabi ngendikan masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim. Itsqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masalu kaya Umar kama salinuh itsqala rabbil tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Enteng saja Nabi, enggak mau kuf. Napa? Karena Nabi hafal Quran, sekian ayat untuk ini ada ayat. Nah kalau sampean kan nggak hafal Quran. Pokoknya ada takbirnya di kitab apa? Pokoknya ada. Jenenge kitabe ora roh pemene halamane. Wis musibah. Ya tapi sudahlah ini zaman akhir sudah begini sudah baik ya. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.